Menurut sumber artikel yang disampaikan oleh Rizwan Afghani dan Sarkawi B. Hussein dari Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Negeri Malang yang berjudul Perkebunan Kopi Afdeling Malang sekitar tahun 1870 sampai 1930-an mengatakan bahwa awal mula dibangunnya tram di Kota Malang yaitu karena terdapatnya sektor perkebunan di wilayah Malang yang tersebar luas, yaitu terdapatnya produksi kopi yang dihasilkan dari perkebunan-perkebunan tersebut yang kemudian didistribusikan ke Surabaya. Hal tersebut karena Surabaya merupakan salah satu pelabuhan di Jawa Timur yang menghubungkan pengiriman hasil perkebunan ke Belanda berskala internasional. Oleh karena itu, dalam kegiatan akses ekspor dan impor, pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan pelabuhan Surabaya untuk kegiatan ekspor impor. Pada saat itu juga Malang dijadikan sebagai tempat yang menjadi pusat distribusi perkebunan, salah satunya berupa perkebunan kopi. Pada saat itu, pengangkutan kopi masih diangkut oleh lori-lori yang dilanjut dengan proses pengeringan kopi. Kemudian setelah kopi-kopi tersebut mengering, maka kopi yang mengering siap untuk dibawa ke dataran rendah supaya bisa diangkut menggunakan kereta api atau tram menuju ke pelabuhan Surabaya. Selanjutnya pada tanggal 1 April tahun 1914 dilanjutkan dengan pembangunan kota Praja karena dirasa banyak orang Belanda yang tinggal. Sebelum ada wali kota sebelumnya, Dewan Kota, wali kota Belanda pertama bernama Bosmarker dirasa perlu untuk menata kota Malang ini. Kemudian dirancanglah kota Malang ini untuk mencari orang-orang yang kompeten di bidangnya. Tata letak kota atau planologi, blok-blok makam seperti menentukan lokasi. Kemudian Kota Malang membuat perencanaan kota yang disebut Buplan. Membuat Buplan 1 sampai dengan 8 direncanakan pada tahun 1917 sampai tahun 1935. Dan perencanaan dari Buplan 1 sampai 8 lebih mengacu pada bloknya bukan pada urutan pengerjaannya. Hanya menentukan bloknya atau areanya, dan ada beberapa yang ditinggal dan dikerjakan lagi. Dan sekitar tahun 1975 malah ada yang mendekati tahun 1941. Arsitek bernama Thomas Carson lebih fokus pada planologi atau tata kota. Dan sebenarnya dia merancang bangunan, dan di Malang tidak ada satu karyanya cuma di Jogja atau di Bandung banyak terdapat karyanya. Dan tidak ada satupun karyanya di Malang. Selanjutnya, sejarah lanjutan masuknya kereta api di Hindia Belanda disebabkan oleh terdapatnya properti NIS yang dirasa menguntungkan. Hal tersebut menjadikan pemerintah Hindia Belanda menjadi negara yang nomor 2 yang menggunakan kereta api hasil dari revolusi industri dan lahir tahun 1964 dan didukung oleh negara Inggris yaitu John Stuart menemukan angkutan yang hemat dan murah serta dapat mengangkut banyak barang. Sekitar April 1875 berdirilah SS atau Star Railway. Maskapai milik Hindia Belanda ini membuka jalur pertama Surabaya Pasuruan Bandung. Dari Bandung ditarik ke selatan Kelamang terus Malang sekitar Juli 1879. Kenapa kok dipilih Pasuruan? Karena pusat perekonomian. Apa buktinya Pasuruan menjadi pusat perekonomian? Dikarenakan Pasuruan menjadi kota maju pada zaman itu. Jadi dulu di Pasuruan terdapat satu presidenan yang menjadi tempat berdirinya 20 pabrik gula. Dan pada akhirnya menyebabkan sekian banyak angkutan diangkut. Sehingga kenapa kok memiliki hubungan dengan Malang? Karena Malang dijadikan tempat untuk pertahanan atau batalion. Dengan dibukanya perusahaan SS, di kota tersebut muncul perusahaan-perusahaan tram kecil. Salah satunya di kota Malang yang bernama Malang Stum Tram Maskapaj, dan di Pasuruan bernama Pasuruan Stum Tram Maskapaj. Perusahaan MS ini adalah awal mula dari PT Kereta Api Sekarang yang menghubungkan dengan jalur kereta api di Jawa Tengah. Kemudian perusahaan MS juga membangun lintas jalur kereta api yang saling tersambung dan terangkai menjadi jejaring rel kereta api milik MS dalam beberapa sektor dan dibuka berlainan waktu. Selanjutnya, stasiun Jagalan mulai beroperasi dan dibuka pada tanggal 14 November tahun 1897 oleh Malang Stum Tram Maskapaj yang disingkat MS, dan fungsi stasiun Jagalan yaitu sebagai stasiun pusat kendali perusahaan operator kereta api milik swasta di Malang Stum Tram Maskapaj yang mengatur seluruh perjalanan kereta api antar stasiun dan halte dalam jaringan perusahaan milik MS. Jadi jejaring kereta api yang diatur dari stasiun pusat kendali ini mencapai daerah selatan seperti daerah Ndampi di Tenggara, Bonanglegi di selatan, Kepanjen di barat, Singosari di utara, dan Tumpang di wilayah timur.
Selanjutnya yaitu menurut sumber primer dari pemerhati sejarah kereta api tentang stasiun Jagalan yaitu Teja Jana Indra Kusuma yang disampaikan kepada Detikcom mengungkapkan bahwa stasiun Jagalan dibuka pada 14 November 1897 oleh Malang Stoomtrans Maatschappij yang disingkat MS. Indra menuturkan sesuai fungsi stasiun Jagalan adalah stasiun pusat kendali perusahaan operator kereta api swasta Malang Stoomtrans Maatschappij yang mengatur seluruh perjalanan kereta api antar stasiun dan halte dalam jaringan MS. Jejaring kereta api yang diatur dari stasiun pusat kendali ini mencapai Dampit di tenggara, Gondanglegi di selatan, Kebanjen di barat, Singosari di utara, dan Tumpang di wilayah timur. Jejaring ini menghubungkan sentra-sentra hasil bumi di Malang dan pusat tenaga kerja pendukung industri di Malang, tuturnya. Teja Jana juga menambahkan pada saat itu wilayah Malang Selatan merupakan sentra perkebunan sejumlah komoditas penting Hindia Belanda, mulai dari kopi, pisang, kayu jati, hingga tapioka. Lintas jaringan kereta api MS juga melewati 3 pabrik penghasil gula yang kemudian diangkut menuju pelabuhan di Surabaya. 3 pabrik gula itu adalah PG Grebek, PG Simpal Wadak, dan PG Panggung Rejo. Sedangkan untuk PG Kebon Agung dilayani oleh SS atau Stadspoorwegen, operator kereta api yang membangun jaringan kereta api sendiri. SS inilah yang membangun stasiun Malang yang beroperasi dan dibuka pada 20 Juli 1879, paparnya. Dalam perjalanannya, kata Indra, MS membangun lintas jalur kereta api yang saling tersambung dan terangkai menjadi jaring rel kereta api MS dalam beberapa sektor dan dibuka permainan waktu. Hingga total jaringan rel MS jauh 85 km. Pertama, pembangunan stasiun Jagalan Malang yang dioperasikan setelah lintas stasiun Jagalan Stasiun Bulawang sejarah 11 jauh 11 km terhubung dan dibuka pada 14 November 1897. Berikutnya, stasiun Gondanglegi Stasiun Talok sepanjang 7 km dibangunnya dan dibuka pada 9 September 1898. Jalur itu berlanjut ke stasiun Talok Turen menuju stasiun Dampit dengan jarak 8 km yang mulai dioperasikan pada 14 Januari 1899. Kemudian, stasiun Gondanglegi sampai stasiun Kepanjen sejauh 17 km dibuka pada tanggal 10 Juni pada tahun 1900. Dilanjutkan dengan stasiun Bulawang sampai stasiun Gondanglegi yang dibuka pada 4 Februari 1898. Selama beroperasi, MS terus mendirikan stasiun baru sebagai jaring perlintasan kereta api yang dikelola, seperti Stasiun Turen yang dibuka pada tanggal 25 September 1908. Saat ini stasiun Malang Jagalan sampai stasiun Blimbing. Rute ini sejauh 6 km yang dibuka pada 15 Februari tahun 1907. Termasuk diantaranya yaitu jalur ini melintas Glintung, Lawak Waru, Celaket, Kaitangon, Alun-alun atau sejajar dengan ruas jalur protokol Kota Malang. Selain itu, yang termasuk sebagai stasiun yang ada di bawah MS adalah stasiun Tumpang sampai stasiun Blimbing, sampai stasiun Singosari dengan panjang rel mencapai 23 km yang dibuka pada 27 April 1901. MS adalah sister company atau perusahaan satu saudara dengan Kediri Stoomtrans Maatschappij atau KSM. Karena akta pendiriannya yang meski berbeda tapi jaran direksinya sama. Menurut Indra.